Terima kasih Ada sudah pimpin kita dalam doa. Kita akan mulai sekarang dengan tugas pertama. Tugas pertama itu kelas atau kelompok Tentena dengan judul Keilahian Yesus. Bisa langsung share screen atau gimana? Pak, boleh Pak. Silakan. Tolong semua di-mute ya supaya bisa konsentrasi. Ya, mohon izin screen dulu. Pertama-tama saya terima kasih buat kesempatannya. Saya mewakili kelompok saya untuk membahas tentang keilahian Kristus atau Yesus. Mengapa keilahian Kristus itu begitu penting bagi kita setiap orang percaya? Karena ini adalah benar-benar tidak bisa diganggu-gugat oleh agama apapun. Bila perlu, sampai mati pun tidak boleh digoyahkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Orang Kristen menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Namun, keilahian Yesus sering dipertanyakan oleh orang-orang. Tidak diragukan lagi oleh agama-agama seberang, agama-agama lain. Bahkan orang Kristen tersendiri itu menyatakan bahwa apakah Yesus itu Mesias? Apakah Yesus itu Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul mungkin yang seperti ini. Apakah Yesus Allah? Apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar? Apakah Alkitab mengatakan Yesus harus disembah? Nah, bukti apa sih yang bisa dinyatakan bahwa dia itu Mesias? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering dilemparkan, kenapa Yesus yang menjelma manusia bisa disebut sebagai Allah? Kenapa Yesus yang menjelma manusia bisa disembah sebagai Allah? Nah, berdasarkan nubuat banyak sekali tentang saya balik dulu. Berdasarkan nubuat Mesias atau dalam Kristus dan Perjanjian Lama, banyak kali sudah dinubuatkan secara jelas berbicara tentang kedatangan Mesias, bahkan kebangkitannya. Nah, Mesias akan lahir dari seorang perempuan, dan itu digenapkan dalam Galatia 4 ayat 4, dan dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Mesias akan lahir dari seorang perawan, itu nubuatan Yesaya 7 ayat 14, dan pengenapannya di Matius 1 ayat 18 dan 25. Mesias merupakan keturunan Abraham, dinubuatkan dalam Kejadian 12 ayat 1-3, dan digenapkan dalam Matius 1 ayat 1. Mesias dari suku Yehuda, dan terus Mesias merupakan keturunan Daud yang dinubuatkan dari 2 Samuel 7 ayat 17, dan penggenapannya di Matius 1 ayat 1 dan 6. Mesias akan lahir di Bethlehem, itu nubuat dari Mika 51 ayat 2, dan penggenapannya Matius 2 ayat 1. Dan Mesias akan diurapi oleh Roh Kudus, nubuat Yesaya 11 ayat 1-2, dan digenapi dari Matius 3, 16 dan 7. Nah, nubuat-nubuat ini sebenarnya ditulis ratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan ke dalam dunia. Jadi tidak ada alasan bahwa sebenarnya Yesus itu bukan Kristus, atau pandangan orang bahwa itu adalah tebakan-tebakan semata yang ditebak oleh orang-orang cerdas atau yang merupakan tren. Sebenarnya itu bukan seperti itu. Justru itu adalah pikiran-pikiran yang menurut saya yang ingin mau menjauhkan pikiran orang dari nubuatan dalam Perjanjian Lama. Nah, jika Yesus yang menyatakan bahwa dia menggenapkan apa yang tertulis ratusan tahun sebelum kelahirannya, dan benar-benar Yesus menggenapinya, maka diambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan, karena Kristus sudah menggenapi apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Tidak kalah pentingnya, keilahian Yesus dapat kita uji, dapat kita lihat, dan dapat kita telusuri dari 12 dalil Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau dalam kitab-kitab lain, mungkin agama-agama lain, memakai kata dalil ini adalah suatu yang sah, suatu yang akurat, yang tidak bisa diganggu oleh teori atau pandangan lain. Nah, itu kebanyakan salah satunya Al-Quran, yang mungkin kita dengar terdiri dari 2 dalil. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus itu, kami telusuri mendapat 12 dalil Yesus adalah Tuhan, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh teori atau sejarah apapun. Yang pertama,
Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai Tuhan. Itu di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, orang-orang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Dan itu diucapkan oleh, pertama ada Thomas, dan dia menjawab berkata kepadanya, Tuhanku dan Allahku. Dan itu sangat jelas. Thomas memanggil Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Itu tidak diragukan lagi dalam Yohanes 20 ayat 28. Kemudian orang-orang pada akhir zaman, nah ini adalah yang akan datang. Bukan hanya sudah terjadi, tapi panggilan Yesus sebagai Tuhan itu akan datang juga. Meskipun belum terjadi di akhir zaman. Seperti yang dikatakan Matius 7 ayat 22. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukannya banyak mujizat. Nah ini membuktikan bahwa Yesus itu juga dipanggil Tuhan di masa yang akan datang, bukan hanya di yang sudah lewat. Kemudian dalil yang ketiga, Perjanjian Lama melarang penyembahan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Nah, Yesus tidak melarang orang-orang lain menyembah Dia. Yang pertama kita lihat dari bagian pertama adalah orang kusta. Orang kusta menyembahnya. Dan tampaklah seorang kusta yang datang menyembahnya kepadanya sambil berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Nah ini adalah orang kusta yang menyembah Kristus. Kemudian ada kepala rumah ibadat yang menyembahnya. Jadi kita semua sudah tahu ya tentang sejarah atau cerita dari kepala rumah ibadat yang dimana anaknya yang sudah meninggal. Nah sementara dia berbicara hal-hal kepada mereka, tampaklah seorang pemimpin yang datang menyembah kepadanya. Seraya berkata, anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi tumpangkanlah tanganmu atasnya ketika datang, maka dia akan hidup. Nah ini bukti ketika kepala rumah ibadat menyembah dia, bahwa dia Yesus itu adalah Tuhan. Nah kemudian bagian yang ketiga, itu murid-murid menyembah dia. Dalam Matius 28 ayat 9, dan ketika mereka terus berjalan untuk memberitahukan kepada murid-muridnya, maka tampaklah Yesus menjumpai mereka dan berkata salam, dan seraya datang mendekat, mereka memegangnya dan menyembahnya. Jadi benar-benar bahwa kalau benar Yesus itu tanpa dia harus katakan sembahlah aku, dari kita lihat dari feedback dari orang-orang sudah menyembah dia, benar-benar bahwa dia itu adalah Tuhan. Nah bagi dalil yang keempat, Yesus memakai gelar-gelar ilahi bagi dirinya. Seperti penasihat ajaib, seperti dalam Yesaya 9 ayat 5, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Tuhan keadilan kita, Immanuel, Juru Selamat, Mesias. Nah ini adalah gelar-gelar ilahi bagi diri Yesus, yang ada pada Yesus. Sebelum nama Yesus itu benar-benar ada di dunia, waktu itu Yesus lahir. Sebelumnya sudah dibuatkan bahwa ada nama-nama seperti ini. Gelar-gelar ilahi dari Yesus Kristus. Dalil yang kelima, Yesus mempunyai otoritas penuh atas surga dan bumi. Nah, ini juga adalah salah satu bagi saya, semua agama percaya bahwa siapa yang mengendalikan bumi, siapa yang punya kuasa atas surga, berarti dia Tuhan. Nah, Yesus kita sudah membuktikannya dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, karena ini adalah salah satu di mana kita yakin bahwa sosok yang percaya kepada Yesus, sosok yang bisa mengendalikan dunia, mengendalikan surga, itu adalah Tuhan. Nah, itulah Yesus Kristus. Dia berkata, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, itu adalah otoritas yang Tuhan punya. Siapa firman itu? Ya Yesus sendiri yang berbicara itu sendiri. Kemudian dalil yang keenam, Yesus menyebutnya adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8 berkata, Yesus berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang ada, yang telah ada, yang akan datang, penguasa semesta. Artinya Yesus Alfa dan Omega, sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus itu benar-benar ada. Bahkan di akhir nanti, bumi boleh berakhir, manusia secara tubuh bisa berakhir, tapi di sana kita menjumpai Yesus yang tidak akan berakhir. Di mana kita di endingnya, kita berpikir begini, dunia berakhir, tetapi begitu di berakhir, kok masih ada Yesus di sana? Nah, itu yang dikatakan Alfa dan Omega. Yesus itu bagi saya, secara Alfa dan Omega bukan berarti
Omega itu Yesus berakhir. Kalau kita katakan Yesus berakhir, berarti Yesus juga habis begitu juga seperti dunia. Ternyata tidak. Pandangannya sebenarnya ketika dunia itu diciptakan, sebelum dunia diciptakan, ada lebih dahulu. Nah, begitu dunia berakhir, di sana ada juga yang kita jumpai akhir itu. Siapa itu? Itulah Yesus. Makanya katakan akulah Alfa dan Omega. Dalil yang ketujuh, Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, semua pandangan agama, setiap yang bisa menghapus dosa, cuma satu, Tuhan dari semua agama. Nah, kita orang Kristen cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Markus 2 ayat 5, dan setelah melihat iman mereka berkata, Yesus kepada orang lumpuh itu, nah, dosa-dosamu telah diampunkan bagimu. Nah, ini pandangan yang luar biasa adalah Yesus itu benar-benar Tuhan. Dia bisa mengampuni setiap dosa. Dalil yang ke-8, Yesus adalah hakim manusia pada akhir zaman, itu Matius 16 ayat 27. Kemudian dalil yang ke-9, Yesus berkuasa atas hidup dan mati manusia. Nah, bukan hanya mengendalikan dunia atau juga surga, tapi Yesus berkuasa atas hidup manusia, mati dan kehidupan kita itu di tangan Tuhan. Jadi setiap pandangan agama juga berkata, hanya Tuhan yang bisa membunuh dan juga membinasakan dan juga menghidupkan. Siapa sih bagi kita orang Kristen ya cuma Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, Yesus berkata kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati, dia akan hidup. Nah, itu luar biasa. Bagi saya itu luar biasa. Bagi kami, kelompok kami, ini hal yang luar biasa. Ketika kita mati, tapi dia mampu menghidupkan kita kembali. Nah, itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kemudian dalil yang ke-10, perkataan Yesus tidak akan berlalu. Nah, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku sekali-kali tidak akan berlalu. Itulah Yesus Kristus tidak akan berlalu. Seperti yang saya katakan, Alfa dan Omega. Meskipun dunia berakhir, tapi dia tidak akan habis seperti dunia. Dalil yang ke-11, Yesus menjajarkan dirinya sebagai Bapa. Yang pertama, Yesus tak terpisahkan dari Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, Yesus menjajarkan dirinya sebagai Bapa. Kemudian manusia harus percaya kepada Yesus seperti mereka percaya kepada Bapa. Karena dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebenarnya kalau kita mau kaji dari hal ini adalah hikmat yang Tuhan Yesus punya menjelaskan kepada orang-orang bahwa dalam dirinya itu Bapa dan Dia itu adalah satu. Bahkan orang-orang Farisi, ahli Taurat, ketika mendengarkan pernyataan ini, mereka mengerti bahwa Yesus ini menyamakan dirinya sebagai Allah. Karena kenapa? Kita lihat dari feedback dari orang-orang seperti ahli Taurat, imam-imam, ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, meskipun Yesus tidak langsung berkata, aku adalah Allah, aku adalah Allah. Tapi kalau kita lihat dari keterangan orang-orang imam-imam, mereka berkata, siapa dia ini menyamakan dirinya sebagai Allah? Nah, jadi orang-orang pada waktu itu sebenarnya mengerti maksud Tuhan Yesus itu adalah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Kemudian bagian C, manusia harus menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Dan itu Yohanes 5 ayat 23. Nah, dalil yang ke-12, Yesus tidak berasal dari dunia ini, tetapi dari sorga. Yohanes 8 ayat 23. Dia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu berasal dari dunia, aku tidak berasal dari dunia ini. Nah, itu adalah dalil, 12 dalil yang kami kumpulkan. Yang tidak bisa, menurut saya, tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun, yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kemudian, tidak kalah pentingnya, bagian B pembahasan kami adalah Yesus tidak berdosa. Seseorang yang tidak berdosa hanya satu. Itulah pastilah Tuhan. Setiap orang yang tidak berdosa hanya Tuhan. Nah, berdasarkan pengakuan lebih dari 3 orang saksi. Menurut kitab Korintus, 2-3 orang yang menjadi saksi, maka apa yang disampaikan itu adalah sah, itu adalah akurat dan real. Nah, kami mengumpulkan Yesus tidak berdosa lebih dari 3 orang saksi, bukan cuma 2 orang, bukan cuma 3 orang seperti Paulus katakan, bahkan lebih. Yang pertama adalah Pilatus. Pilatus ketika Yesus dibawa ke hadapannya, dia berkata pada imam-imam, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tentunya kalau kita semuanya, teman-teman yang ada di kelas ini, kalau saya tanya mungkin pasti jawabnya, ya memang Yesus tidak berdosa. Memang saya percaya Yesus tidak berdosa. Tapi kalau kita mau bilang, mana buktinya
Apa yang kamu tahu Yesus tidak berdosa? Paling cuma kita bilang, iman aja lah, saya iman. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus kasih kita hikmat supaya kita belajar. Jawabannya itu ada juga di sini. Jawabannya itu ada juga di Alkitab. Alasan apa yang kita harus jawab? Jangan kita menjadi seperti orang yang tidak berpengetahuan. Yesus tidak berdosa. Begitu ditanya orang lain, kita nggak tahu jawab. Padahal sebenarnya kita memiliki banyak saksi. Yang pertama Pilatus, kemudian kepala pasukan yang menyaksikan langsung Yesus ketika disalibkan. Dia berkata, kepala pasukan yang melihat penyaliban Yesus mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, ini adalah kesaksian yang kedua, saksi kedua bahwa Yesus tidak berdosa. Itu di dalam Lukas 23 ayat 47. Kemudian saksi yang ketiga, penjahat yang ada di sebelah Yesus. Penjahat yang disalib bersama Yesus mengatakan, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Sudah 3 saksi. Nah, kemudian saksi yang keempat, Petrus, murid Yesus yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang benar-benar dekat sekali dengan Yesus. Dia mengatakan, murid yang paling dekat Yesus mengatakan bahwa Kristus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kenapa Petrus menyimpulkan seperti ini? Ketika dia bersama-sama dengan Kristus, apa yang dia perkatakan itu benar-benar terjadi. Makanya Petrus katakan tipu tidak ada dalam mulutnya, bahkan tidak berbuat dosa. Nah, itu sudah 4 saksi. Saksi yang kelima, Yohanes sendiri, salah satu murid yang dikasih Yesus, berkata, Kristus adalah benar. Nah, itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7. Nah, saksi yang keenam, Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan dia tidak mengenal dosa. Bukan berarti dia tidak mengenal dosa, bukan berarti dia tidak tahu dosa. Artinya dia tidak berbuat dosa. Dia tidak mau mengenal bagaimana sih cara berbuat dosa, bagaimana sih seperti ini, apa sih ini. Tidak, bukan seperti itu. Pikiran Kristus itu pikiran yang kudus. Pikiran Kristus itu pikiran yang mulia. Perkara-perkara surga, bukan seperti manusia, perkara-perkara duniawi. Jadi berbeda. Makanya Paulus mengatakan dia tidak mengenal dosa dalam 2 Korintus. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya adalah mujizat-mujizat Yesus. Jadi pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur dalam Yohanes 2 ayat 11, kemudian berjalan di atas air, melipat gandakan roti, memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh bisa berjalan, mengusir setan, menyembuhkan berbagai penyakit, membangkitkan orang dari kematian. Nah, sebenarnya salah satu tujuan mujizat sebenarnya adalah tanda seorang Mesias yang dinantikan. Mengapa? Mengapa saya katakan bahwa tanda seorang Mesias yang dinantikan? Terbukti dalam percakapan antara Yohanes Pembaptis dengan murid-muridnya. Ketika Yohanes Pembaptis mendengar bahwa ada seseorang yang bisa membangkitkan orang mati, ada seseorang yang bisa memelikan mata yang buta, ada seseorang yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Yohanes Pembaptis berkata kepada muridnya, coba pergi tanyakan, apakah engkau Mesias yang dinanti-nantikan itu? Nah, artinya sebenarnya setiap keilahian Yesus itu harus disertai dengan mujizat. Harus disertai dengan mujizat. Karena orang Israel menanti-nantikan Mesias adalah orang yang mampu menolong setiap bangsa Israel itu. Seperti salah satunya adalah mujizat. Jadi tidak kalah penting adalah mujizat. Nah, pada waktu itu penggenapan Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan pada waktu itu. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Itu Yesaya 35 ayat 5. Jadi mujizat itu sangat penting. Kemudian, pembahasan yang berikutnya adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, perjanjian lama dan Yesus sendiri menubuatkan kebangkitannya. Jadi, keilahian Yesus tidak lepas dari kematian dan kebangkitan Yesus. Itu memang berkaitan dengan teori-teori yang akan teman-teman yang bawakan. Tapi kami tidak akan membahas secara detail. Kami hanya membahas garis-garis sedikitnya sesuai yang kami akan terjelaskan. Yang pertama, Yesus akan datang dan mati. Itu dinubuatkan. Kemudian, Mesias akan memerintah selama-lamanya. Itu dinubuatkan dalam Yesaya 9 ayat 5 dan Daniel 2 ayat 44. Bahkan Yesus sendiri menubuatkan dirinya. Yesus berkata, ia dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Itu nubuat. Yesus memberikan nyawanya. Nah, itu adalah nubuat. Nah, bukti kematian Yesus. Nah, ini adalah salah satu bukti kematian Yesus. Untuk pentingnya bukti kematian Kristus, karena beberapa agama percaya Yesus itu tidak mati. Bahkan dia digantikan oleh seseorang yang mirip dengan Yesus. Itu menurut mereka, tapi itu kan mereka. Berbeda dengan kita yang percaya terhadap Kristus. Kita berpegang pada Alkitab, bukan berpegang pada yang lain. Kalau Alkitab mereka berbicara kepada lain, berarti
sangat jauh berbeda dengan Yesus yang kita sembah, ya kan? Yesus yang mereka maksud itu berbeda dengan Yesus yang kita maksud. Karena Yesus yang kita maksud adalah Yesus itu benar-benar mati. Ketika Yesus yang mereka bicarakan tidak mati, nah berarti Yesus yang berbeda, ya, iya kan? Ya seperti itu. Nah, bukti kematian Yesus yang pertama adalah berada di atas kayu salib mulai jam 9 pagi, dan itu Markus 15 ayat 25 hingga jam 3 sore. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya, bahkan kita, kalau masih ragu tentang kematian Kristus, saya rasa kita gagal membaca firman Tuhan. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya, Yohanes 19 ayat 30. Ketika lambungnya ditusuk, tombak keluar darah dan air. Nah, ini secara medis membuktikan bahwa Yesus itu sudah mati. Kemudian yang menyaksikan adalah tentara Roma yang berpengalaman dalam menangani kematian mayat Yesus mati. Nah, itu adalah tentara Roma. Kemudian mayat Yesus yang dikapani dengan kain lenan dan dibubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat, tentunya yang mengapani mayat Yesus, mereka tahu bahwa ini adalah Kristus. Tidak mungkin orang lain gitu. Nah, tidak kalah pentingnya juga adalah kebangkitan, karena Paulus berkata sia-sia pemberitaan Injil, bahkan kepercayaan kita, kalau Kristus itu tidak bangkit. Jadi kebangkitan Kristus itu benar-benar adalah salah satu yang tidak bisa dilepaskan juga. Penting. Yang pertama, hari Minggu kubur Yesus kosong. Yesus telah bangkit. Kemudian penampakan Yesus setelah kebangkitan kepada Maria Magdalena, kemudian kepada perempuan kembalinya dari kubur. Ini bukti kebangkitan Yesus, di mana Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, kepada Petrus, juga kepada murid-murid di Emmaus, kepada rasul-rasul kecuali Thomas, karena Thomas waktu itu tidak ada. Kemudian kepada rasul-rasul, baru di situ ada Thomas. Kemudian kepada 7 orang yang ada di Danau Tiberias, kepada lebih dari 500 orang yang percaya di Bukit Galilea, kepada Yakobus, kepada murid-murid, dan kenaikannya ke surga disaksikan oleh rasul-rasul. Nah, ini adalah salah satu banyak bukti, bukan cuma 2-3 orang yang melihat kebangkitan Kristus, tapi lebih. Nah, terlepas juga cara Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Yang pertama adalah Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa, seperti yang saya katakan, sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga pasti mengenal Bapakku. Kemudian, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, ini adalah cara Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Mungkin kita memiliki pikiran yang sama. Kenapa Yesus tidak langsung mengatakan, saya ini Allah, sembahlah aku. Mungkin kita berpikiran seperti itu. Saya ini Allah, sembahlah aku. Saya mengasih tahu bahwa Yesus itu menjawab dengan hikmat yang benar-benar mulia. Dia tahu etika-etika yang ada di tradisi orang Yahudi. Dia tahu tentang aturan-aturan dalam kitab Taurat. Setiap manusia yang mengaku dirinya Tuhan, dia berkata, janganlah menyembah Allah yang menyerupai apapun. Ya kan, tentunya Yesus mengerti akan hal ini. Makanya Yesus menjawabnya dengan hikmat. Aku dan Bapa adalah satu. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Makanya Yesus tidak langsung, saya adalah Allah, saya adalah Allah. Tidak seperti itu. Itu adalah benar-benar belum, Yesus saya rasa tidak akan sampai di kayu salib. Karena kenapa? Otomatis dia akan dibunuh di tempat itu juga ketika Yesus menjawab seperti itu. Tetapi kan semuanya diatur oleh benar-benar Tuhan sudah mengerti segala sesuatu yang akan terjadi. Makanya dia menjawab juga sesuai dengan pikiran manusia. Nah, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Dalam Yohanes 5 ayat 3, kemudian barang siapa membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Nah, ini adalah cara-cara Kristus bagaimana memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku. Yohanes 14 ayat 21. Yesus juga menegaskan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kemudian tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, ini juga kadang salah mengerti oleh orang-orang. Dari terutama orang yang ada pada saat itu yang senang dengan penentuan Yesus. Masa sih Abraham lebih dulu ada, dia saja baru lahir dari tukang kayu. Kira-kira penangan orang seperti itu, mereka tidak akan percaya. Padahal sebenarnya di situ Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia itu Tuhan. Sebelum benar segala sesuatu terjadi, Yesus itu sudah ada. Kemudian aku dan Bapa adalah satu. Yesus menyatakan otoritas untuk menghakimi umat manusia, dan itu sudah terbukti dalam Yohanes 5 ayat 22 dan 27.
Kemudian tidak kalah pentingnya Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Nah, ini adalah membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Karena ketika kita berdoa tidak lepas dari dalam namanya itu Tuhan Yesus Kristus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kemudian jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya di sini benar-benar gelar-gelar ilahi yang pernah saya sampaikan. Yesus itu perkasa, Yesus itu ajaib, Yesus itu luar biasa, Yesus penolong, Yesus penyembuhku, Yesus memberkati, Allah pemberkatiku, Allah menyediakan, Allah, dan semua jenis-jenis yang dipakai itu sudah tercakup dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita kekurangan, ketika kita butuh segala sesuatu, kita minta dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu sudah mewakili segala sesuatu, perkasanya nama Tuhan Yesus yang mengandung gelar-gelar ilahi yang saya sebutkan di atas tadi, seperti Yesus perkasa. Ketika kita mengalami suatu sakit penyakit, kita sebut nama Yesus karena kenapa? Di dalam nama Yesus ada gelar ilahi bahwa Yesus itu penyembuh kita. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang pembahasan kami, bahwa keilahian Yesus itu benar-benar dia adalah Tuhan atau Allah. Nah, jadi kesimpulannya, Kristus telah membuktikan pengakuan atas keilahiannya melalui banyak mujizat, termasuk kebangkitannya. Tidak ada hipotesis lain yang dapat menjelaskan fakta-fakta ini. Keilahian Kristus adalah Alkitabiah, jadi tidak bisa diganggu-gugat. Semuanya Alkitabiah. Dengan jelas, Yesus menyatakan dirinya dan membuktikannya dirinya adalah Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Itu adalah presentasi kami. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Ya, terima kasih kelompok Tentena yang sudah menyajikan presentasi dengan alasan-alasan atau argumentasi yang luar biasa. Di kelompok ini saya tidak melihat yang bernama IGD Sukartana, Elfrin Mosori, Telna Alo, Mary Iwan Towe, Luagardi. Itu pada kemana mereka? Apakah ada? Di sini juga ada yang dari Tentena, Alpian Helmi, Asmin Mapule. Oh, sudah ada. Oke. Apakah Alpian Helmi tidak tergabung di kelompok Tentena? Ataukah minggu lalu tidak hadir? Atau tidak membaca chat? Bisa tolong Alpian Helmi? Karena kalau tidak terikut di sini berarti nilainya tidak ada. Kan saya katakan bahwa nilai itu berasal dari kehadiran juga tugas. Tugas itu melingkupi 3 nilai. Tugas baca, mid, dan final. Alpian Helmi, ini bapak atau ibu? Atau hanya menyalakan Zoom dan kemudian pergi? Kalau enggak, saya anggap Alpian Helmi tidak ada. Karena memang ini penting hari ini, karena ini kita nilainya tinggi di sini. Ya, Alpian Helmi di mana? Iya, siang Pak. Minggu lalu tidak ikut? Sampai habis karena jaringan putus-putus Pak. Di grup WA tidak mengikuti juga? Ikut. Kenapa nggak ikut di kelompok Tentena? Karena jaringannya putus-putus Pak. Ya, kenapa tidak ikut di kelompok Tentena? Kan ada 1 minggu pembahasan. Jadi ada 1 minggu pembahasan. Iya kan? Saya minta tolong sebagai mahasiswa kita harus respon. Kita harus aktif, jangan menunggu. Aktif untuk mencari, aktif untuk
bergerak. Nah, kalau begini Anda tidak ada nilai. Ya, nanti kita pikirkan nanti sebentar gimana. Ya oke. Keilahian Yesus tadi sudah dipresentasikan dengan luar biasa, ada 12 dalil. Dan yang lain berarti ada 4 orang di dalam 4 orang tidak ikut ya hari ini, Pak Yoel ya. IGD Sukartana, Elvin Mosori, Telna Alo, Mary Imantowe, Wagardi. Ya. Tolong kelompok yang lain segera hubungi teman-teman supaya bisa ikut. Oke, kita akan membahas dulu ini keilahian Yesus. Apakah ada pertanyaan dari tolong yang masih pakai nama-nama lain, nama-nama mistis ya, tadi A92 dan ini ada HTTPS, ini tolong diganti supaya ketahuan, karena tidak ada di absen itu namanya HTTPS ya, tidak ada nama A92. Tadi A92 sudah diganti, sekarang tolong diganti ya. Oke, ada teman-teman yang lain ingin memberikan tanggapan terhadap apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok Tentena? Silakan, saya kasih kesempatan. Bisa tolong diganti namanya Pak, HTTPS di situ. Silakan, ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok Tentena? Ada? Apakah sudah mengerti? Sudah cukup Pak, cuman masukkan saja terlalu cepat cara presentasi. Ya, nanti tolong makalah-makalah yang ada, yang sudah nanti sebentar sudah dipresentasikan, dimasukkan di dalam grup WA supaya teman-teman yang lain bisa membacanya. Oke, dari sisi penulisan saya melihat di sini memang footnote-nya belum terlalu jelas. Ya, footnote. Kita harus belajar memang dari sekarang membuat footnote. Tunggu sebentar. Ini apakah Anda bisa lihat siapa yang bernama HTTPS? Ini. Pak IGD, Pak. Pak IGD. Pak IGD tidak bisa ganti namanya di situ? Bisa tidak diganti? Masuk di itu change name. Bagaimana maksudnya? Bapak pakai laptop atau apa, Pak? Oke, saya gantikan. Tadi sempat disinggung bahwa Yesus itu tidak berdosa. Ya, selain
tadi ada beberapa memang sudah dibacakan di dalam, ada beberapa ayat yang meneguhkan itu, tetapi kenapa sampai Yesus itu tidak berdosa? Yesus itu kan nama kemanusiaan daripada firman Allah. Ada dari kelompok Tentena, silakan. Mungkin dari teman-teman dulu, kalau misalnya ada yang jawab. Silakan, saya kasih kesempatan kepada kelompok Tentena. Salah satu alasannya kalau menurut pandangan saya, mengapa Yesus tidak berdosa? Karena mulai dari proses kelahirannya itu memang sudah tidak berdosa, tidak bersetubuh dengan seperti yang kita kenal hasil pembuahan dari laki-laki dan perempuan. Dia adalah benar-benar, firman Tuhan katakan, dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Maria mengandung oleh Roh Kudus bukan karena hasil karya Maria sendiri atau Maria melahirkan dirinya sendiri, bukan seperti itu. Tapi dia benar-benar perbuatan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia atau pandangan-pandangan yang seperti ya Bapak katakanlah seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, oke. Tunggu sebentar, saya akan share screen. Apa yang memang tadi sudah ditampilkan oleh atau dibicarakan oleh kelompok Tentena, saya akan menambahkan sedikit bagi kita supaya bisa lebih jelas bagaimana kalau kita menghadapi tantangan dari saudara kita atau agama lain. Nah, jadi dalam perspektif kita orang Kristen, Yesus itu memang adalah Allah atau firman atau kalimatullah. Jadi firman ini atau kalimatullah itu berinkarnasi. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu menjadi manusia lewat Maria. Jadi tidak ada pertemuan sperma dan tidak ada pembuahan di dalam rahim Maria. Kalau kita secara jasmani kita hidup manusia seperti ini, kita mewarisi dosa turunan itu dari mana? Dari orang tua kita, ya. Sel sperma itu kan membawa sifat dosa, natur dosa itu turun. Nah, jadi Yesus tidak seperti itu. Jadi firman Allah yang langsung masuk ke rahim Maria, tidak ada pembuahan di situ. Nah, dan bukan manusia, dan Yesus bukan manusia yang diangkat sebagai Allah. Banyak orang pendapat berkata bahwa karena level kesalehan Yesus lebih tinggi dari orang yang ada di situ, sehingga Yesus itu dikaruniai, ya, diberikan anugerah untuk menjadi orang suci, orang kudus. Tidak seperti itu, ya. Nah, menurut iman Kristen, manusia tidak mungkin jadi Tuhan atau Allah. Benar, tidak ada manusia yang sanggup. Kecuali dalam pemahaman agama Buddha, agama Hindu bisa seperti itu. Tetapi karena Allah itu maha kuasa, dia bisa menjelma jadi apa saja termasuk jadi manusia. Apakah Tuhan tidak bisa turun langsung tanpa melalui rahim Maria, rahim manusia? Langsung datang menjumpai manusia dengan kemuliaannya. Bisa enggak? Bisa tidak? Bisa saja sih, Pak. Ya, bisa saja. Tetapi ingat bahwa Allah itu kudus, manusia kudus. Jadi ketika yang kudus datang, maka yang kudus ini akan binasa. Ya kan? Karena kekudusan itu akan menghancurkan dosa. Jadi Allah perlu menjadi manusia. Dan ketika Allah datang, bisa tiba-tiba datang begitu rupa, ya kita tidak akan tahan.
Yehezkiel atau Yeremia melihat kekudusan Tuhan. Musa saja ketika mau melihat Tuhan, itu dia disembunyikan di celah-celah batu. Tangan Tuhan menjaga dia supaya dia tidak binasa. Ya. Dan mengenai Yesus atau Isa Al-Masih, umat Islam berpendapat bahwa orang Kristen sedang menyatarakan Isa dengan Allah. Ya, tadi sudah dijelaskan, karena mereka orang Kristen itu kita menyembah Tuhan Yesus. Apakah Yesus patut disembah? Iya. Bahkan Alkitab mencatat Yesus itu menerima penyembahan. Dari mana? Dari orang-orang ustad dia menerima penyembahan. Dari siapapun dia menerima penyembahan. Dan dia tidak menolak itu. Ya, tadi sudah disebutkan oleh kelompok Tentena. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ya 112 ayat 4 dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, yang berarti dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, jadi memang tidak ada setara dengan Yesus. Walaupun bagi orang lain tidak mungkin seperti itu. Tapi mengapa orang Kristen menuhankan Isa Al-Masih? Bukankah dia seorang nabi? Mengapa orang Kristen menyembah dia sebagai Allah? Apakah Yesus hanya seorang nabi? Tentu tidak. Yesus raja, nabi, imam, ya, dia Tuhan. Jadi ada dua hal yang melekat dalam diri Yesus. Dia Allah, dia Tuhan. Allah itu adalah memang karakternya dia, ya, hidupnya dia. Tetapi Tuhan itu merupakan pernyataan akan perbuatan-perbuatannya, ya, manifestasi daripada perbuatan-perbuatannya. Ya, mengapa kita menyembah dia sebagai Allah? Ya karena memang dia Allah. Dialah firman yang jadi manusia. Dialah kalimatullah yang jadi manusia. Ya, kita tidak menuhankan Isa Al-Masih, tapi memang ya dia adalah firman Allah. Dialah Allah. Jadi walaupun kita tidak menuhankan dia tetap Tuhan. Iya kan? Seperti itu. Ya, gitu. Ya, ada di sini saya kenal Pak Eten di situ. Ya, walaupun orang berkata dia bukan guru, dia adalah guru. Ya, gitu. Ya. Jadi kita tidak bisa ya walaupun orang tidak memandang. Nah, keilahian Yesus juga berkaitan dengan ini. En arche en hologos, kai hologos en proston. Theon kai theos en hologos. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 1. Terus kemudian dikatakan kai hologos sarx egegon. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Dalam bahasa Arab, fibeti kana ikalima, wa kalimatu kana ma'alah, wa kana kalimatu huala, wal kalimatu sara jasada. Ya, di situ. Ini sama, arche en hologos. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bukan berarti bahwa seperti yang saya sudah jelaskan minggu lalu, ya, itu yang menjadi pemahaman daripada saksi Yehova. Dikatakan bahwa firman dan Allah itu berbeda. Ya, berbeda. Jadi pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, tetapi firman itu bukanlah Allah. Berbeda, karena mereka mengganti was itu, atau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Yunani mereka menggantikan dengan itu sepemahamannya mereka. Ya. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Oke. Bagaimana dengan kodrat ganda Isa Al-Masih? Dia firman bisa jadi manusia. Dia Allah tapi dia juga manusia. Ingat, jangan pernah mengatakan bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia.
Berarti pemahamannya bisa Yesus itu 200%. Atau persen itu membuktikan 100% itu kan membuktikan kemurnian yang tinggi. Berarti bisa saja Yesus itu 50%, 70%. Ya, kita tidak mengukur dengan presentasi, tapi kita mengatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah, dia sungguh-sungguh manusia. Sungguh-sungguh. Atau Yesus itu keberadaannya sebagai Allah dan juga keberadaannya sebagai manusia. Ya. Tapi kenapa bisa firman jadi manusia? Ya, coba baca di sini. Bukankah dalam agama Islam diyakini firman bisa jadi buku kan? Firman Allah yang turun jadi buku. Nah, kalau firman bisa jadi buku, kenapa firman tidak bisa jadi manusia? Sedangkan Allah itu menciptakan manusia. Iya kan? Firman adalah Allah. Allah menciptakan manusia. Bisa enggak firman itu jadi manusia? Bahkan kalau kita lihat, kalau kita pakai analisa, saya sering mengatakan bahwa coba kalau kita memakai pikiran-pikiran kita. Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Selem dan Demut. Nah, kata Demut di situ itu berarti begini. Kalau misalnya satu negara pergi berperang dan kemudian menaklukkan negara yang lain, maka di situ akan dibuat patung raja atau kaisar yang menaklukkan. Dan itu sebagai tanda bahwa patung itu sebagai tanda bahwa negara ini dikuasai oleh sang raja ini atau kaisar ini. Nah, jadi dari mana kita manusia ini diciptakan? Menurut gambarnya siapa? Coba pikir. Ya, kalau kita pikir dengan pemikiran logik kita. Allah itu roh. Betul kan? Roh Kudus itu roh. Nah, firman ada yang kita kenal dengan teofani. Iya kan? Teofani. Pernyataan Allah. Badak tetap ikut saja, nggak apa-apa badak. Ya, nggak masalah, silakan. Namanya ilmu ya, kita tetap ikut. Oke. Ada yang namanya teofani. Teofani itu wujud pernyataan Allah dalam manusia ilahi. Ingat ketika Abraham sore-sore dia duduk, lalu kemudian dia melihat ada 3 orang yang datang, lalu kemudian dia langsung menyambut, dia sujud menyembah. Nah, kata malaikat dalam perjanjian lama, kata malaikat kadang-kala ditulis dengan M besar. Nah, itu merupakan wujud dari pernyataan Allah di situ. Nah, coba pikir. Kalau Kejadian 3 ayat berapa itu dikatakan begini, mereka telah menjadi salah satu dari kita. Ya, coba di situ. Coba kita koneksikan. Makanya dikatakan kita ini percaya keselamatan itu bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi dikembalikan kepada tujuan Allah yang semula. Untuk apa? Supaya kita menjadi serupa dengan sang anak. Ya kan? Menjadi serupa dengan siapa? Dengan Yesus, sang firman itu, anak Allah. Nah, coba perhatikan hal-hal seperti ini. Memang Tuhan itu firman Allah yang kekal. Isa Al-Masih adalah Allah. Karena firman itu satu hakikat dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dalam keadaannya sebagai firman dia adalah Allah. Coba perhatikan di sini. Pertanyaan, oke lah, tapi pertanyaan saya kalau Isa Al-Masih itu Allah, kok dia bisa mati? Bukankah berarti Allahnya orang Kristen itu mati? Nah, jadi di dalam diri Yesus ada kodrat ganda. Ya, di sini ditulis 100%, sebenarnya nggak bisa. Sebagai manusia dia sungguh-sungguh insani.
Ya, Kamil bil al-Nasuk mengatakan demikian. Sebagai firman Allah, dia Kamil bil al-Nasuk atau manusia ilahi, dia sungguh-sungguh ilahi atau Kamil bil al-Lahut. Ya. Nah, sebagai juga orang, sebagai Kristus juga telah mati untuk dosa-dosa kita. Jadi karena dia tidak berdosa, dia bisa menanggung dosa-dosa kita manusia. Jadi yang dibunuh itu adalah kemanusiaan Yesus. Namun sebagai firman, dia adalah Allah yang kekal. Ingat, ada ayat yang mengatakan dibangkitkan oleh Roh Kudus. Siapa yang dibangkitkan oleh Roh Kudus? Kemanusiaan Yesus. Karena keilahian Yesus tidak bisa menderita. Dan coba lihat paralelisasi nusul Quran dan milad Isa Al-Masih. Nah, umat Islam meyakini bahwa pada hari nusul Quran, firman Allah menjadi kitab suci. Kita orang Kristen menyatakan bahwa firman Allah menjadi manusia. Mana lebih tinggi, kitab atau manusia? Dan kita sungguh-sungguh bersyukur Yesus menjadi manusia. Sehingga dia memberikan keteladanan bagi kita. Kita tidak hanya sekedar mempercayai iman yang mengawang di awan-awan. Ya, tapi kita mempercayai lewat apa kita membaca dan melihat cara hidup Yesus, keteladanan Yesus. Ya. Nah, dalam Quran 100% firman, 100% kitab. Dalam Yesus 100% firman, 100% manusia. Jadi Quran itu hanya sebagai buku, Yesus sebagai manusia. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, catatan tambahan, perbedaan antara arti Tuhan Kurios dengan Allah Theos. Sebutan Tuhan menunjukkan sosok pribadi yang dihormati karena kuasa dan otoritas yang dimilikinya. Tuhan, Kurios, Tuhan. Ya, seorang Tuhan itu seorang yang berkuasa. Dan perbuatan-perbuatannya menunjukkan apa yang menjadi jabatannya. Kata Tuhan, Kurios atau Lord atau Gusti dapat dipakai juga menjadi penguasa di dunia, misalnya raja-raja. Tetapi juga dapat dipakai untuk penguasa yang di sorga, yaitu Allah. Sedangkan istilah Allah, Theos, Gusti menunjuk pada sosok pribadi yang disembah karena keilahiannya. Ya, tadi ya. Yang kedua, pernahkah Yesus mengaku diri sebagai Allah? Tadi sudah dijelaskan. Ya, di dalam Injil Yesus beberapa kali mengaku dia sebagai Tuhan atau Kurios. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa membantah akan ayat ini. Ya. Nah, pertanyaan, apakah Yesus pernah berkata aku adalah Allah? Memang di dalam Injil tidak ada kalimat seperti itu karena ada unsur kultur budaya. Ya. Tapi Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Tadi sudah dijelaskan. Ya, jarang barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengampuni dosa. Tapi Yesus, karena dia tidak berdosa, dia Allah, dia mengampuni dosa. Makanya ketika ahli Taurat berkata, kenapa kau menyembuhkan? Apakah mana yang lebih mudah? Bangkit atau berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, ahli Taurat berkata, ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Nah, dari perkataan Yesus, dia sudah menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dan Yesus sudah ada sebelum Abraham. Ya, kata Yesus kepada, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dalam pribadi apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sebelum segala sesuatu, firman itu sudah ada. Yesus itu sudah ada. Ya, Yesus nama kemanusiaan yang diberikan ya ketika dia lahir. Nanti 8 hari baru diberikan nama itu menurut pesan daripada malaikat kepada Maria. Oke. Saya kira sampai di sini
sebentar. Ya. Oke, ada yang ingin ditanggapi? Silakan. Setelah itu kita maju ke Tritunggal. Ya, Tauhid. Ya, Allah yang Esa. Bapak Ibu siapkan saja makan siang, kopi, snack. Kita santai ya, sambil makan bisa ikut kuliah. Ya, sambil snack juga, kalau snacknya mau dijadikan lauk juga boleh ya. Saya suka juga itu snack rica-rica atau snack santan ya, sedap. Oke, ada? Jika tidak, kita akan berpindah ke, terima kasih untuk kelompok Tentena. Kita akan berpindah ke kelas Tauhid apa? Tauhid apa? Poso atau apa? Ya, kelas Poso, kelompok Poso. Silakan. Kelompok Poso. Siapa kelompok Poso? Poso ada enggak? Halo? Oke, kalau tidak ada berarti ya puji Tuhan. Setelah itu kita masuk di, kalau Poso tidak ada, kita masuk di Kota Raya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kota Raya. Halo? Kota Raya ada? Saya bingung nih. Ada Pak, ada. Ini ada Novita Sari yang mempresentasikan Pak. Nggak tahu nih orangnya ada kemana. Ketahuan kalau begitu. Novita Sari boleh presentasikan makalahnya. Mana Novita? Novita Sari ada enggak? Kayaknya tidak ada. Ada tadi Pak. Iya, ada tadi. Tapi sekarang soalnya sini juga sinyalnya enggak menentu Pak. Soalnya ada perbaikan tower Pak, sinyal sini. Jadi kadang putus masuk, kadang masuk keluar masuk di Zoom. Oke.
Parigi, silakan. Siapa kelas Parigi? Kelompok Parigi? Parigi Motong. Ya, Parigi Motong kami, Pak. Ya, silakan. Ya. Kasih bagaimana tulisannya?